Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Kami ucapkan untuk kedatangan pelunggu semua di lokasi wilayah zona Koperasi Jasa Transportasi Batu Layar Bersatu yang kami singkat dengan Kojasi. Nah, dalam kesempatan ini kami selaku ketua sekaligus pengurus Koperasi Jasa Transportasi Batu Layar Bersatu ingin meminta kepada instansi pemerintah yang ada di NTB khususnya dan untuk Lombok Barat khususnya terkait selama ini zona aplikasi Grab yang diblokir oleh sistem yang selama ini dilakukan oleh Kota Sisenggigi yang sangat merugikan anggota kami. Oleh karena itu, harapan besar kami sebagai ketua pengurus dan juga anggota kami agar zona yang sudah diblokir oleh Kota Sisenggigi dan Grab Mataram agar bisa dibuka. Nah, ini terutama kami minta oleh Dinas Perhubungan Provinsi NTB karena dia yang berhak untuk membuka dan memutuskan zona-zona tersebut. Karena kalau tidak akan dibuka zona ini, gimana masalah anggota yang kami punya. Sedangkan anggota kami ini juga dia juga mengerit mobil, butuh makan, dan juga dia pun membayar pajak sesuai yang ada di mobil mereka masing-masing. Itu sudah lengkap apa yang diminta. Nah, secara legalitas Koperasi Jasa Transportasi Batu Layar Bersatu sudah lengkap dari semua legalitas, dari izin operasional, dari legalitas semua kami punya. Nah, ini yang jadi pertanyaan, kenapa kami sebagai Koperasi Jasa Transportasi Batu Layar tidak bisa mengambil penumpang di wilayah kami atau di zona kami? Batas-batasannya ini seharusnya kalau menurut aturan tidak ada batas-batasan. Akan tetapi ada pembatasan yang dilakukan oleh Kota Sisenggigi kerjasama sama Grab Mataram. Wilayah Kota Sisenggigi dari Lombok Utara, dari Hotel Amarspati sampai Hotel Debatur. Itu pengakuan kepala desa juga. Nah, itu wilayahnya Kota Sisenggigi. Nah, kalau dari Hotel Debatur ke selatan sampai Jembatan Meninting itu tidak diblok, tidak diambil zonanya karena apa? Dianggapnya penumpangnya tidak begitu rame, sepi. Makanya sengaja diambil zona tersebut di wilayah rame saja. Tapi juga sempat saya kemarin di hearing di Provinsi NTB menanyakan permasalahan zona, apakah ada enggak peraturan pemblokan zona? Ternyata dari jawaban dari Dinas Provinsi tidak ada istilahnya pemblokan zona dimanapun selama berada di NTB, terkecuali kita keluar daerah seperti Sumbawa, Bima, baru di sana ada sistem pemblokan. Kalau di NTB tidak ada, selama kita masih di wilayah kita di NTB ini tidak ada pemblokan. Tapi ini sayangnya juga dari pihak Grab Mataram, bingung kami. Apa maksudnya? Kok sampai ada pemblokan zona? Karena zona ini kan tidak ada seperti yang sudah dipertanyakan di Dinas Perhubungan, tidak ada pemblokan zona. Sampai sobat saya selidiki, ternyata bahasanya sampai kami simpan di sini. Grab Kota Sisenggigi mengadakan kontrak MOU dengan kantor Grab Mataram. Apa maksudnya kontrak MOU? Itu yang perlu saya pertanyakan. Jangan-jangan kontrak Grab Mataram melakukan sistem pembayaran di luar aplikasi. Seharusnya dalam aturan tidak boleh. Karena setiap trip, semua driver yang mempunyai aplikasi Grab sudah mendapat potongan setiap sekali satu trip. Tapi setelah saya selidiki, ternyata Kota Sisenggigi membayar persentase ke kantor Grab Mataram. Oleh karena itu, besar harapan kami sebagai ketua pengurus Koperasi Jasa Transportasi Batu Layar, mari buka zona yang kami punya. Buka blok, sama-sama kita menikmati Kota Sisenggigi. Tidak ada yang diblok, cuma hanya wilayah kami. Dan juga yang saya pertahankan di sini, makanya saya bersuara, wilayah Desa Batu Layar Barat itu termasuk wilayah
zona Batu Layar Barat atau zona Koperasi Jasa Transportasi Batu Layar. Akan tetapi diambil sama Kota Senggigi. Begitu. Mungkin apa yang ingin disampaikan harapan ke Gubernur NTB? Nah, harapan kami kepada Pak Gubernur NTB, semoga Pak Gubernur menonton tayangan atau video yang kami buat ini, yang kami buat di Lombok News, untuk kami difasilitasi, dimediasi, kita duduk bersama, sama Grab Mataram terutama ya. Karena yang jadi bahan permasalahan Grab Mataram. Kalau Kotasi sih tergantung Grab sekarang kan. Kalau Grab untuk membuka otomatis Kotasi Senggigi tidak akan berbuat apa-apa. Itu harapan kami Pak Gubernur NTB maupun instansi pemerintah yang ada di NTB, Dinas Pariwisata, Dinas Perhubungan Provinsi. Mari kita duduk sama. Kita bahas masalah ini sebelum terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Kalau kami akan arogan untuk mengikuti arus, mungkin pernah kita akan berkelahi, tapi kami tidak mau. Mari kita duduk selesaikan secara baik-baik. Itu harapan kami. Oke.